Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat waktu luang kepada kita, yang mana kita dapat memanfaatkannya untuk menuntut ilmu agama. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita bertemu kembali di mudarasah sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pertemuan yang ke-19 mengkaji kitab Mukhtasar Sirah Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita telah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya berkaitan tentang pembangunan Ka'bah, renovasi Ka'bah, dan kita akan kembali mengulang bagaimana yang telah kita sebutkan. Bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini ibarat kata belum merapikan tulisan beliau. Jadi di tengah-tengah nanti kayak ada kilas balik begitu ke peristiwa yang dahulu. Nah, dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, seharusnya setelah penjelasan tentang Rasulullah SAW membangun Ka'bah harus dilanjutkan umur-umur berikutnya gitu. Tapi Syekh akan membahas berkaitan tentang kondisi orang Arab jahiliyah beserta patung-patung yang ada di sana. Kita akan bahas insyaallah. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Beberapa kondisi masyarakat jahiliyah. Syekh rahimahullah, beliau mengatakan beberapa kondisi masyarakat jahiliyah. Jadi beliau tidak menyebutkan seluruhnya, tapi hanya menyebutkan sekilas saja atau beberapa poin berkaitan tentang orang-orang jahiliyah, terutama yang berkaitan tentang penyembahan kepada berhala. Nah, karena beliau ini mengharapkan meringkas buku Sirah Rasul dari karya Ibnu Hisham, tujuannya agar masyarakat yang beliau dakwai itu betul-betul paham bahwasannya menyembah kepada patung itu tidak diperbolehkan, menyembah kepada pohon juga tidak diperbolehkan. Karena mengingat kalau antum mengetahui ya sejarahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, antum akan dapati bahwasannya beliau ini berdakwah kepada orang-orang yang menyembah patung. Kemudian ada juga di antara kaumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyembah pohon. Ada bahkan yang menyembah bangunan, persis seperti orang-orang Quraisy. Nah, karena memang sejarah itu pasti akan terulang kembali. Kata beliau rahimahullah, jazakallahu khairan, sebelumnya saya akan menceritakan beberapa kondisi masyarakat jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul. Jadi tadi sudah selesai bangunan Ka'bah umur 35 tahun,
tersisa 55 tahun lagi Rasulullah itu akan menerima wahyu pertama. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajak kita kilas balik nih. Kilas balik sebelum Rasulullah menerima wahyu. Kondisi di jahiliyah itu bagaimana sih? Nah, beliau menyebutkan, qala Qatadah itu berkata Qatadah, dzukira lana, diceritakan kepada kami bahwa rentang waktu antara Adam dan Nuh, berarti ini sudah kita bahas sebenarnya ya. Ini sudah kita bahas semenjak muqaddimah. Penulis ini kan menyebutkan kata pengantar dan kita baca waktu itu dari Nabi Adam ke Nuh dan yang lainnya sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau mengulangi sekali lagi, nggak masalah. Diceritakan kepada kami bahwa rentang waktu antara Adam dan Nuh adalah 10 generasi. Sedangkan satu generasi kita tidak tahu ya ikhwan. Kalau Nabi Adam saja umurnya 100 tahun, ya otomatis setelahnya akan ya mendekatilah umur 1000 tahun. Nah, apalagi Nabi Nuh 1000 tahun. 10 generasi, berarti 10 anak cucu ibarat kata seperti itu. Ya, berarti begitu lama tauhid itu jaya di bumi ini. Setelah Nabi Nuh, barulah kesyirikan merajalela. Nah, sampai Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk berdakwah. Antara Nabi Adam dan Nuh ada 10 generasi. Nah, 10 generasi apakah betul? Kita lihat yang di kitabnya Syekh Rahiqul Makhtum. Karena beliau menyebutkan, ya walaupun nasab antara Nabi Nuh sampai Nabi Adam masih dipertentangkan, bahkan beliau mengatakan ada yang dhaif. Nah, tapi masalah kalau misalkan kita mau indikan. Sepuluh generasi. Nah, nih Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ada Lamik, ada Matusyalah 2. Kemudian Nabi Idris 3. Yarid 4. Mihlail 5. Qainan 6. Anusyah 7. Syith 8. Dah. Ada 8 kakek. Kalaupun benar loh ya. Kalaupun itu benar. Berarti 10 generasi ini bukan berarti apa? Anak cucu. Karena yang mengetahui generasi atau dikatakan generasi ya. Al-muhim kita tidak memiliki ilmu yang memadahi, yang cukup untuk meneliti kehidupan dari Nabi Nuh sampai Nabi Adam alaihissalam. Lagi pula Syekh Sofi Rahman juga mengatakan ketika membahas tentang Al-Arabu Al-Ba'idah, orang Arab yang kuno seperti kaum 'Ad dan kaum Tsamud, kita tidak memiliki ilmu yang memadahi untuk meneliti kondisi mereka. Tetapi Allah menceritakan di Al-Quran ya sudah sebatas itu saja. Padahal Nabi Nuh sebelumnya kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Sehingga memang lebih bagusnya, lebih pantasnya kita tidak menentukan orang-orang atau nama orang setelah Nabi Nuh sampai Nabi Adam alaihissalam. Karena susah sekali. Walaupun orang-orang atau ahli nasab berusaha. Kita kembali. Ada 10 generasi. Kata-kata ada mereka semuanya berada di atas petunjuk dan di atas syariat Islam. Andai semua orang tahu dan meyakini bahwasanya agama Islam ini lebih dahulu daripada agama-agama yang lainnya, lebih dahulu daripada agama Hindu yang mereka katakan lebih lama sekali daripada Islam atau agama-agama yang lainnya. Jadi lebih dahulu agamanya Nabi Adam ya ikhwah. Tapi sayangnya mereka nampaknya tidak mengetahui kisah seperti ini. Atau tidak mengakui Nabi Adam. Kemudian mereka berselisih paham. Maka Allah mengutus Nuh alaihissalam. Di sini
Disebutkan tsumma ikhtalafu ba'da dzalik, mereka pun berselisih. Berselisih perihal apa ya? Tidak disebutkan. Ya berselisih berkaitan tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya melakukan perbuatan kesyirikan. Barulah Allah mengutus Nabi Nuh. Setelah mereka berselisih, Allah mengutus Nabi Nuh. Beliau merupakan rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, hadis padang mahsyar, ya, Nabi Nuh adalah nabi yang rasul pertama kali Allah utus untuk kaumnya, bukan seluruh manusia. Adapun nabi pertama ya Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Beliau merupakan rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Kanan nas ummatan wahidah." Dahulu manusia itu adalah umat yang satu. Maksudnya adalah seluruh manusia ini apa? Kata Abdullah bin Abbas, "Alal islami kullihim." Kata Abdullah bin Abbas, manusia itu di atas yang satu, maksudnya semuanya dalam keadaan masuk Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sama sekali mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sama sekali. Masuk Islam semuanya, ikhwan. Nah, kemudian Abdullah bin Abbas pun menjelaskan, mengatakan setelahnya, tipu daya pertama yang dilakukan setan terhadap mereka adalah sikap ta'zim dan hormat kepada orang yang soleh yang berlebihan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya surat Nuh ayat 23. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasran. Dan mereka berkata, kaumnya Nabi Nuh atau petinggi mereka mengatakan kepada pengikutnya, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan sesembahan-sembahan kalian, terkhusus sesembahan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Kemudian Abdullah bin Abbas, beliau pun mengatakan, mereka itu orang-orang soleh. Sebulan setelah mereka wafat, nah, falamma matu fi syahrin, tatkala mereka meninggal dunia, fi syahrin dalam 1 bulan. Ini 1 bulan yang sama kok, penerjemahnya kok berbeda ini. Sebulan setelah mereka wafat. Kalau kita menerjemahkan falamma matu, tatkala mereka meninggal dunia, fi syahrin maksudnya dalam 1 bulan yang sama. Itu terjemah yang bagus, tapi ini penerjemahnya mengatakan sebulan setelah mereka wafat. Jadi setelah sebulannya kan berbeda maknanya. Kalau dari segi penerjemah, sebulan setelah mereka wafat baru mereka membuat patung. Padahal ini makna yang tidak benar. Karena kaumnya Nabi Nuh itu tidak langsung membuat patung, ikhwan. Bukan kaumnya Nabi Nuh belum diutus. Setelah meninggalnya mereka itu mereka nggak langsung membuat patung, paham? Tapi lebih baiknya tatkala mereka meninggal di bulan yang sama. Jadi 1 bulan itu 5 orang meninggal semuanya, orang soleh tadi. Akhirnya apa, ikhwah? Keluarga mereka berkabung, kerabat, orang-orang terdekat, mereka betul-betul mendapatkan musibah yang begitu luar biasa. Lantas membuat patung yang menyerupai mereka. Setelah beberapa saat membuat patung, tujuannya untuk apa? Awalnya untuk memotivasi mereka agar selalu teringat dengan nasihat 5 orang soleh tadi. Dalam riwayat yang dibawakan selain Abdullah bin Abbas,
disebutkan para sahabat mereka berkata, alangkah baiknya jika kita membuat gambar mereka. Maksudnya patung ya ikhwah. Tidak tahu kalau misalkan melukis sudah ada atau belum. Hal itu akan menyebabkan kita lebih bersemangat dalam beribadah. Akhirnya ada orang yang datang kepada saudaranya dan putra pamannya untuk menghormatinya hingga generasi tersebut punah. Udah jadi dibuat patung. Setelah membuat patung, mereka meninggal dunia, diganti generasi. Entah berapa generasi kita tidak tahu. Nah, kemudian datanglah generasi berikutnya yang menghormati mereka orang soleh melebihi penghormatan yang diberikan oleh generasi pertama. Generasi pertama ini kan tujuannya untuk mengingat nasihat-nasihat begitu. Dan ini semuanya sudah kita jelaskan di awal ya ikhwan. Itu cuma murojaah ibarat kata seperti itu. Melebihi penghormatannya nih. Setelah itu datanglah generasi ketiga. Mereka mengatakan para pendahulu kita tidak menghormati orang-orang ini kecuali untuk mereka berharap mendapatkan syafaat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mengatakan di sini adalah setan. Kalau kita melihat dari ini, yang mengatakan manusia, tapi atas bisikan setan. Yang itu berarti kan, faqalu. Ya, maka mereka pun mengatakan kepada kaumnya satu sama lain. Ma'azma quluna haula illa wa hum yarjuna syafa'atahum indallah fa'abaduhum. Tapi hasil dari bisikan setan. Jadi setan membisiki generasinya tadi, kemudian petinggi-petingginya memberikan perkataan seperti itu. Udah kita harus menyembah. Nah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian Allah pun mengutus Nabi Nuh lantaran mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya singkat cerita Syekh juga nggak memperpanjang. Intinya kemudian orang-orang kafir itu tenggelam, air bah memindahkan berhala-berhala ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai akhirnya terdampar di wilayah Jeddah. Ketika air surut, ia tetap berada di pantai. Angin menghembuskan debu-debu pada berhala tersebut sehingga menguburnya. Pertama kita tidak tahu di daerah mana, Ana tidak tahu di daerah mana Nabi Nuh tinggal. Ana belum dapat daerah mana Nabi Nuh tinggal dan diutus. Apakah di Arab Saudi, apakah di India, apakah di mana, nggak tahu. Kemudian setelah Allah mengutus bala tentaranya, air dan yang lainnya, kemudian banjir besar, kayak tsunami begitu, sampai akhirnya menghabiskan semua orang-orang waktu itu, orang-orang kafir. Sampai akhirnya perahu Nabi Nuh pun berlayar di Judi, sebuah tempat. Antum cek Judi itu daerah mana. Nah, tapi walaupun Judi itu udah disebutkan di sebuah tempat gitu, belum tentu Nabi Nuh tinggal di sana. Karena itu baru berlayarnya di sana begitu. Tapi enggak tahu kalau misalkan apalagi pula kan ada kan sebelumnya Anda pernah baca ada penemuan katanya mirip kapalnya Nabi Nuh lah, ini itulah. Nah, kalau benar memang berarti kekuasaan Allah dari zaman dahulu kala sampai sekarang masih ada begitu. Tapi kan lawang kaum Ad, kaum Samud aja kita enggak tahu pasti sejarah
ininya, apalagi mereka yang lebih dulu. Kemudian banjir tadi, banjir besar atau tsunami tadi, dia membawa 5 patung tadi, ya, sampai akhirnya 5 patung tadi terdampar di Jeddah. Terdampar di Jeddah. Terdampar di Jeddah. Banjir surut, tsunami udah habis, sudah kembali lagi ke laut, ibarat kata kayak gitu. Akhirnya si patung tadi ya nggak langsung ketelan bumi atau tanah ya. Sampai akhirnya dia tepat di pantai. Dan Allah seperti biasa ya menjalankan angin. Sampai akhirnya angin itu menerbangkan debu-debu atau pasir sampai akhirnya 5 patung tersebut tertanam atau terkubur di tepi pantai Jeddah, dekatnya Mekah. Dah, gak ada yang tahu. Dari sejak Nabi Nuh sampai Amr bin Luhai al-Khuzai, gak ada yang tahu 5 patung tadi. Paham ya ikhwah? Padahal setelah Nabi Nuh ada siapa? Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, ada 40 kakek Nabi kalau kita ngikutin ulama, jarak antara Adnan sampai Nabi Ismail. Karena Amr bin Luhai al-Khuzai ini sezaman dengan kakek Nabi Mudhar bin Nizar atau Nizar bin Ma'adi bin Adnan. Ya. Jadi betul-betul patung itu terkubur lama sekali di dataran pesisir pantai di Jeddah. Barulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kilas balik Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai, ya kita udah bahas juga sebelumnya, seorang dari keturunan Khuza'ah. Ketika Nabi Ismail meninggal dunia, ada 12 anak. Nabi Ismail meninggal dunia di usia 137 tahun. Kemudian 12 anaknya entah kemana, akhirnya tersisa 2 saja, Qaidar sama Anbat atau Nabatun. Bukan pakai ta, tapi to. Nah, setelah itu ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, akhirnya ya namanya anak cucu, kemudian akhirnya mereka pun juga lebih sedikit daripada Jurhum. Jurhum ini keluarga dari istrinya Nabi Ismail, orang Yaman. Sampai akhirnya Jurhum pun bisa berbuat kezaliman sampai akhirnya bisa mengusir sama keturunan Nabi Ismail. Akhirnya keturunan Nabi Ismail pun akhirnya berhijrah. Ya, di antara mereka ada yang hijrah sampai ke Bahrain, sampai ke Jeddah, ke Riyadh, sampai pokoknya daerah wilayah Jaziratul Arab. Kecuali orang Quraisy atau beberapa kaum Quraisy, mereka masih tetap tinggal di dekat Ka'bah, pinggiran-pinggiran Ka'bah. Tapi rumah mereka berjauhan. Nah, kemudian ya waktu itu Khuza'ah melihat bahwasanya Jurhum ini betul-betul berbuat kerusakan di bumi Mekah yang tidak sepantasnya dilakukan kezaliman di dalamnya. Karena bumi Mekah sudah diharamkan oleh Nabi Ibrahim. Yang menjadikan Mekah haram itu adalah Nabi Ibrahim. Adapun Madinah adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Khuza'ah mereka bekerja sama dengan Bani Bakar dan akhirnya terjadi peperangan. Akhirnya Jurhum tadi diusir dan mereka pun sempat menyenandungkan syair yang sudah dibahas kan kita. Intinya mereka bersedih penuh kenangan seperti itu, balik mereka ke Yaman. Mereka berkuasa sekitar 100 tahun. Kemudian digantikanlah oleh Khuza'ah. Khuza'ah sekitar 300 tahun. Disebutkan oleh Syekh Sofi Rahman, 300 tahun. Baru setelah itu dari Khuza'ah turun sampai akhirnya tibalah masa pemerintahan Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai, dia ini adalah seorang dukun, ahli ibadah.
dan diangkat menjadi raja. Akhirnya anak cucunya mereka semuanya atau rakyat Mekah sangat memuliakannya. Suatu saat dia pergi ke Syam dan mengambil patung Hubal dan diletakkan di mana? Di Ka'bah, dalam Ka'bah. Nah, Amr bin Al-Khuzai ini dikatakan dia ini seorang dukun. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kana kahinan. Dia ini seorang dukun. Bahkan dalam riwayat lain, dia ini memiliki khodam dari jin. Pokoknya minta bantuan sama jin begitu. Dia orang pertama kali yang merubah agama Nabi Ibrahim. Dia minta bantuan sama jin. Atau jinnya memberitahu, membisikinya. Jin membisikkan kepada siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Sembari mengatakan, wahai Amr, berangkatlah segera dengan kendaraan dari Tihamah dengan kebahagiaan dan keselamatan. Datanglah ke pesisir pantai Jeddah, akan kau dapati berhala kaumnya Nabi Nuh. Bawa berhala itu ke Tihamah dan jangan takut. Ajaklah orang-orang Arab penyembahnya, niscaya ajakanmu akan diikuti. Sampai akhirnya Amr bin Luhai al-Khuzai pun segera pergi ke pantai Jeddah. Ya, membawa orang beberapa ini karena kan dia raja. Ayo, diskop. Akhirnya dibuka. Dan ternyata betul. Menemukan 5 patung. Akhirnya 5 patung tadi dia bagikan, dia taruh di Tihamah. Sebuah tempat gitu. Ia pun pergi ke Jeddah dan mengeluarkan berhala itu, kemudian ia membawa berhala tadi ke Tihamah. Ya mengarah ke timur sana, Riyadh. Ia berhaji dan mengajak orang-orang Arab supaya menyembahnya. Ya. Bahkan Amr bin Al-Khuzai yang membuat patung-patung. Setiap kabilah dikasih patung. Ya, ada yang patung besar, ada yang patung kecil. Nah. Ajakannya ini disambut oleh Auf bin Uzrah yang diberi berhala Wad. Jadi tadi kan ada berapa berhala? Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr. Berhala pertama berhala orang soleh yang namanya Wad tadi, dia berikan kepada seorang laki-laki bernama Auf bin Uzrah. Kemudian dari Auf bin Uzrah meletakkan berhala tadi di Wadil Qura, Dumatil Jandal. Ada nggak ya di petanya? Dumatil Jandal. Kalau Manat, Kudaid, masih ingat kan? Manat, Kudaid. Kemudian Lata di Taif, Uzza di Nakhlah. Terlalu besar. Nih, Dumatul Jandal. Ditaruh di sini. Utaranya Ka'bah, Madinah, nih Madinah. Bahkan anaknya siapa? Anaknya Auf bin Uzrah, dia namai dengan Abdu Wad, hambanya Wad. Wad tadi siapa ya? Orang soleh zamannya Nabi Nuh. Dialah manusia yang pertama kali dinamai dengan nama itu. Kesyirikan pertama kali yang membuat siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Adapun siapa yang memberikan nama penghambaan kepada selain Allah? Ini Abdu Wad, anak dari Auf bin Uzrah. Dialah manusia yang pertama kali dinamai dengan nama itu.
Anak cucunya terus menjadi pelayan berhala ini hingga datangnya Islam. Idomatil jandal. Rasulullah SAW pun mengutus Khalid bin Walid. Ini Rasulullah di sini ya, Fathu Mekah nih. Beliau ini mengisahkan Fathu Mekah. Rasulullah mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala Wad ketika Fathu Mekah. Namun Bani Uzrah, keturunan Auf bin Uzrah tadi, dan Bani Amr menghalang-halanginya sehingga Khalid bin Walid pun memerangi dan membunuh mereka. Kemudian ia menghancurkan berhala itu berkeping-keping. Pergi kemana? Ke sini. Kemudian Mudhar, kakek Nabi Mudhar bin Nizar, juga mengikuti ajakan Amr bin Luhai al-Khuzai. Jadi ketemu tuh kakek Nabi yang bernama Mudhar. Mudhar itu anaknya Nizar. Nizar memiliki 4 anak laki-laki. Yang terbesar, 2 kabilah terbesar, 2 Robi'ah sama Mudhar. Mudhar nanti keluar Nabi Muhammad SAW. Mudhar bin Nizar, kakek Nabi, juga mengikuti ajakan Amr bin Luhai al-Khuzai. Ia pun memberikan kepada seseorang dari Huzail berhala Suwa. Huzail ini kabilahnya Abdullah bin Mas'ud. Berhala ini akhirnya ditempatkan di sebuah lokasi yang disebut Watun. Di tengah perkebunan kurma untuk disembah oleh orang-orang Mudhar yang ada di sekitarnya. Itulah yang dikatakan dalam syair. Itulah yang dikatakan dalam syair. Nah, engkau lihat mereka beritikaf di sekeliling kiblat mereka, sebagaimana itikaf orang-orang Huzail di hadapan Suwa. Nah, kemudian juga Mazhaj. Nah, Mazhaj juga menyambut ajakan Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya. Anda enggak tahu ya apakah ada tekanan batin, ibarat kata harus dipaksa sama Amr bin Luhai al-Khuzai. Yang jelas ngikutin aja. Kalau benar berarti kan mereka bodoh banget ya. Tapi yang namanya raja kan Amr bin Luhai al-Khuzai kan dia yang memiliki Mekah. Ia pun memberikan berhala Yaghuth. Wad, Suwa, Yaghuth. Nah, Yaghuth kepada Nu'aim bin Umar al-Muradi. Berhala ini ditempatkan di Al-Akmah di Yamin. Disembah oleh suku Mazhaj dan suku-suku yang loyal kepadanya. Gak disebutin di mana. Nampaknya ada sih petanya tapi Anda belum download. Nah, kemudian juga Himyar. Himyar juga menyambut ajakan Amr bin Luhai al-Khuzai. Ia pun menyerahkan, Amr bin Luhai al-Khuzai menyerahkan berhala Nasr, Wad, wala Suwa', wala Yaghuth, wa Ya'uq, wa Nasra. Ya, nah, patung-patung yang 5 patung tadi. Berhala ini ditempatkan, berhala Nasr ya, berhala ini ditempatkan di suatu kota di Sabah, di Yaman sana. Karena Himyar kan dari Yaman. Disembah oleh Himyar dan suku-suku yang loyal kepadanya. Semua berhala ini masih terus disembah sampai akhirnya Allah mengutus Rasulullah SAW yang lantas menghancurkannya. Atau masih ingat kisahnya Abraha? Dia ingin membangun gereja. Kemudian ada orang dari Bani Kinanah yang marah kemudian memberikan ini. Karena Abraha ini dia Kristen, Nasrani, dan dia ini hidup di samping orang penyembah berhala. Berhala apa ikhwah? Nasr. Ya, berhala Nasr. Nah, tidak hanya itu saja. Ya, berhala Ya'uq juga sama. Berhala Ya'uq. Pokoknya banyak lah, subhanallah. Berhala-berhala mereka. Bentar, Yaghuth, Nasr. Nampaknya di terjemahan anak ada yang nggak diterjemahkan. Ada satu paragraf yang tidak diterjemahkan ini.
Ini tidak diterjemahkan oleh sang penterjemah. Ya, Yaghuth nggak disebutkan. Ada nggak sih Yaghuth? Ya'uq, afwan, bukan Yaghuth. Kalau Yaghuth diterjemahkan, tapi kalau Ya'uq tidak diterjemahkan. Ini kurang Yaghuth. Ya'uq. Kurang Ya'uq. Nah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menyeret ususnya di neraka." Subhanallah. Berarti dijamin masuk neraka ya, ikhwah. Dia adalah orang yang pertama kali mentradisikan shaibah. Shaibah, penyembah berhala. Dalam redaksi lain, mengubah agama Nabi Ibrahim. Dalam riwayat yang lainnya, Ibnu Ishaq berkata, dari Ibnu Ishaq, kata Rasulullah SAW, ia adalah orang yang pertama kali mengubah agama Ibrahim dan memasang berhala-berhala. Orang-orang jahiliyah memelihara tradisi ini meskipun masih tersisa sebagian ajaran agama Ibrahim yang mereka jalankan. Ya, seperti penghormatan kepada Baitullah, tawaf di Baitullah, haji, umrah, wukuf di Arafah, Musdalifah, serta berkurban. Jadi mereka nggak cuma betul kesyirikan murni pure, tapi mereka juga beribadah kepada Allah. Intinya mereka beribadah, tapi di sisi lain berbuat syirik. Tapi Rasulullah tetap memerangi mereka, mengisyaratkan yang kewajiban itu betul-betul beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Orang-orang nazar sih, nizar, ini gimana terjemahnya? Orang-orang nizar ketika memulai haji mereka mengucapkan, ini juga sudah dibahas oleh Syekh, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata. Mereka ganti dengan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Dan ini kita sudah bahas. Dan Allah pun menurunkan ayat berkaitan tentang apa? Darabalakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka fi ma razaqnakum. Nah. Kemudian ikhwah, tadi udah selesai pembahasan berkaitan tentang mana? Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Yang diletakkan di Yaman adalah patung Nasr, kemudian Ya'uq, kemudian Yaghuth. La tadharunna wadda wala suwa'a wala Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Oh, berarti 5 Yaghuth, Ya'uq, Nasr, tiga-tiganya ditaruh di Yaman walaupun berbeda tempat. Kemudian habis itu kalau Suwa' ditaruh di Nakhlah dekat Taif. Kemudian kalau Wadd ditaruh di Daumatul Jandal, ya dekat Irak sana. La tadhurunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Sudah selesai tadi pembahasan 5 patung. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membahas kembali 3 patung terbesar, apa? Manat, Lata, Uzza. Nah, beliau membahas patung Manat, karena patung Manat ini adalah patung yang paling tua. Nah, tentunya kalau dibandingkan dengan Hubal ya lebih tuaan Hubal begitu. Berhala Manat, salah satu berhala mereka yang tertua adalah Manat yang ditempatkan di sebuah pantai di Mushallal, kawasan Qudait. Ya, yaitu antara Mekah dan Madinah. Semua orang Arab mengagungkan berhala ini, berhala Manat, karena paling tua. Tidak ada suku Arab yang lebih mengagungkannya daripada suku Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj begitu mengagungkan patung Manat ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Ketika mereka semua masuk Islam,
dan mereka tawaf dan mereka sa'i, mereka takut karena di bekas sa'i itu ada berhala. Kemudian Allah pun menurunkan, ya tidak apa-apa, ya tidak ada dosanya. Inna safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah dan berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Di Kudan. Nah, ketika Fathu Mekkah, Rasulullah SAW mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan berhala Manat. Nah, kalau tadi Khalid bin Walid di Daumatul Jandal, Wad dihancurkan ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak menyebutkan siapa yang menghancurkan Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr, tidak disebutkan. Kemudian patung yang berikutnya adalah patung Lata. Kemudian mereka menjadikan patung Lata berbagai berhala yang disembah di Taif. Kemudian disebutkan Lata dahulunya Lata adalah seorang pria yang biasa membuat sawik. Makanan terbuat dari tepung gandum. Jadi tepung dibuat kayak adonan kayak roti seperti itulah. Namanya Lata. Orang yang membuat gandum. Kemudian dibuat makanan. Membuat makanan dari gandum gitu. Untuk orang-orang yang berhaji. Ya kayak nyedekahin buat haji gitu. Nah, ketika Lata ini meninggal dunia, maka orang-orang beriktikaf di kuburannya dan yang berupa batu berbentuk persegi empat. Para pelayan berhala ini adalah orang-orang Saqif. Orang Saqif itu yang tinggal di Taif. Yang Rasulullah nanti di sana kemudian tidak diterima dan Rasulullah malah dicemooh, dilempari batu sampai berdarah kakinya. Mereka membangun rumah penyembahan di atasnya, di atas kuburannya. Sehingga seluruh bangsa Arab mengagungkannya. Orang-orang Arab kadang memberi nama Zaidul Lata atau Taimul Lata. Berhala ini berada di lokasi menara Masjid Taif. Karena beliau tinggal di Arab Saudi dan beliau memberitahu. Ini yang dulu ya ikhwah, tapi kalau sekarang ya udah enggak nah. Ketika orang-orang Saqif masuk Islam, Rasulullah SAW mengutus Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkannya, kemudian membakarnya. Ya, Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi, ketika Fathu Mekkah diperintahkan oleh Rasul, kamu pergi ke Taif, hancurkan patung Lata. Nah, kemudian berikutnya adalah berhala Uzza. Kemudian mereka, orang-orang Quraisy jahiliyah, menjadikan Uzza sebagai berhala yang disembah. Ia lebih baru dibanding dengan Lata. Jadi yang paling tua memang Manat, kemudian Lata, kemudian Uzza. Ia berada di lembah Nakhlah, antara Taif dengan antara sudah kita ini kan ya. Ini Taif. Tadi ada berhala apa? Lata. Nakhlah nih antara Taif dan Mekah. Nah, Taif ada Lata, Nakhlah ada Uzza, Qudaid ini salah nulisnya. Qudaid itu ada Manat. Ketika Fathu Mekkah, Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan Manat di Qudaid. Dan ketika Fathu Mekkah, Rasulullah mengutus sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah ke Taif untuk menghancurkan patung Lata. Nah, nanti ketika Fathu Mekkah, Rasulullah mengutus sahabat lagi Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung Uzza yang ada di Nakhlah tadi. Nah, kemudian mereka menjadikan Uzza sebagai berhala yang disembah. Ia lebih baru dibandingkan dengan Lata. Ia berada di Wadi Nakhlah, lembah Nakhlah, di atas Zatu Irqin.
Mereka membangun sebuah rumah penyembahan di atasnya. Mereka sering mendengar suara dari berhala itu. Jadi berhala mengeluarkan suara. Padahal patung benda mati kok bisa keluar suara. Nah, sehingga orang-orang Quraisy pun mengagungkan berhala tadi. Ini tipu daya setan. Setan ini kan dia bisa mengeluarkan suara, ikhwan. Kita manusia biasa bisa mendengar suara setan. Nah, seperti nanti ada ketika Fathu Mekah, bukan Fathu Mekah, pembaiatan Aqobah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya mendengar jeritan setan. Nah, tapi orang-orang Quraisy mereka nggak mendengar karena mereka tertidur. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus Khalid bin Walid untuk mendatanginya dan menebangnya. Berhala ini terdiri dari 3 pohon samurah. Ada 3 pohon. Kemudian ia menebang yang ketiga. Tiba-tiba di hadapannya muncul seorang wanita Habasyah yang menyisir rambut. Merinding. Seorang wanita Habasyah yang menyisir rambut, kayak kuntilanak begitu, sambil meletakkan salah satu tangan di lehernya, serta menyeringgaikan taringnya. Ya, betul-betul kayak jin gitu ya, kawan. Sementara di belakangnya ada pelayannya. Jadi wanita lagi menyisir, ya ada taring, di belakangnya ada pelayannya. Maka Khalid bin Walid pun berkata, wahai Uzza, sungguh maha kufur dirimu, bukan maha suci. Aku melihat Allah telah menghinakanmu. Kemudian Khalid memukulnya sehingga kepalanya terpenggal dan seketika itu wanita tersebut berubah menjadi arang. Lihat, nggak tahu itu betul-betul manusia atau jelmaan jin. Kemudian Khalid bin Walid pun membunuh pelayannya juga. Nah, itu tadi. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, setelah itu berarti Khalid bin Walid tugasnya 2 ketika Fathu Mekah, menghancurkan Uzza yang ada di Nakhla sama Wadd yang ada di Dumatul Jandal. Adapun Ali bin Abi Thalib berdatangan di Qudaid, kemudian la haula wala quwata illa billah, Uzza, Lata di Taif, Al-Mughirah bin Syu'bah, kemudian udah. Nah, adapun yang lainnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi tugas begitu. Nabi Muhammad 360 bersama para sahabatnya di sekeliling Ka'bah dihancurkan patung-patung. Kemudian berhala Hubal. Orang-orang Quraisy juga mempunyai berhala-berhala di dalam dan di sekitar Ka'bah. Yang paling besar adalah Hubal. Berhala ini terbuat dari akik merah tua, granit, berbentuk manusia. Yang dibawa sama siapa tadi? Amr bin Luhai al-Khuzai, ini berhala pertama kali ya. Apabila orang-orang Quraisy bersengketa dan ingin melakukan perjalanan jauh, mereka datang kepada Hubal lantas berundi dengan anak panah di hadapannya. Berhala inilah yang disebut-sebut oleh Abu Sufyan pada perang Uhud, Maha Tinggi Hubal. Ala Hubal. Nah, ala Hubal. Nah. Kemudian maka Rasulullah SAW, kok ala Hubal sih? Kita lihat jangan sampai salah nanti. Mana Hubal. U'lu, Masya Allah. U'lu itu tinggilah. Dan di sini masalahnya nggak pakai fi'il sih, jadi kita U'lu Hubal, maha tinggilah Hubal. Nah, maka Rasulullah SAW pun menjawab dan para sahabatnya, dan Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk menjawab apa? Allahu a'la wa ajal. Allah itu maha tinggi dan lebih mulia. Mereka juga mempunyai berhala Isaf dan Na'ilah. Jadi berhalanya itu banyak sekali, kawan. Orang kafir Quraisy mereka juga memiliki berhala Isaf dan Na'ilah. Konon, asal muasalnya Isaf adalah seorang laki-laki, sedangkan Na'ilah, karena ada tak marbutoh, nama seorang wanita dari Jurhum. Isaf dan Na'ilah. Kedua orang ini memasuki Baitullah. Isaf menzinai Na'ilah
di dalam Ka'bah, ya Allah. Sehingga Allah mengubah wujud keduanya menjadi dua buah batu. Orang-orang pun mengeluarkan kedua batu itu dari Baitullah agar menjadi pelajaran bagi masyarakat. Setelah sekian lama akhirnya berhala itu pun disembah. Kalau melihat dari sini ya paling kita kan melihatnya berhala pertama kali disembah ya ikhwan. Ingat, kita ini berbicara berhala yang pertama kali disembah. Siapa? Ya Hubal, karena yang pertama membawa ya Amr bin Al-Khuzai. Kalau berhala yang paling tua di Mekah ya bisa jadi ini karena Jurhum kan. Adapun Amr bin Al-Khuzai kan setelah Jurhum. Nah, kemudian berikutnya adalah berhala Dzulkhalisah. Suku Khas'am dan Bujailah memiliki berhala yang disebut dengan Dzulkhalisah. Terletak di antara Mekah dan Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepada Jarir bin Abdullah Al-Bajali, maukah engkau mengistirahatkanku dari Dzulkhalisah, wahai Jarir? Berkata, hancurkan ya Jarir. Nah, maka beliau Jarir berangkat bersama orang-orang Ahmas, namun mereka diserang oleh orang-orang Hamdan. Beliau berhasil mengalahkan mereka dan menghancurkan Dzulkhalisah. Ternyata Fatuh Mekah ini masih ada ya peperangan di luar kota Mekah. Nah, makanya dari situ betul-betul pada gak suka sama Nabi Muhammad, akhirnya mereka pun bergabung suku Hawazin yang berjumlah 20.000 orang. Nah, termasuk perempuan juga untuk menghancurkan Nabi. Tapi Nabi melawan dengan 12.000 pasukan. Kemudian suku Qudha'ah, Lakham, Juzam, Amilah, Ghatafan juga mempunyai berhala di dataran tinggi mereka Syam. Semuanya udah betul-betul terjangkiti berhala. Setiap penduduk lembah di Mekah juga mempunyai berhala sendiri. Nah, jika salah seorang dari mereka hendak mengadakan perjalanan jauh, tindakan terakhir yang dilakukan di rumah adalah mengusap berhala tersebut. Jadi diusap-usap baru pergi. Kemudian juga ada berhala Ammu Anas. Ada berhala Ammu Anas. Ibnu Ishaq, sejarawan, mengatakan Khawlan juga mempunyai sebuah berhala. Ya. Khawlan memiliki berhala yang disebut Ammu Anas. Mengenainya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza lillahi bi za'mihim wa ja'alu lillahi mimma zar'a minal harthi wal an'ami nasiba." Faqalu hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syuraka'ina, fama kana li syuraka'ihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syuraka'ihim sa'a ma yahkumun. Dan mereka, ya, suku Khawlan, memperuntukkan bagi Allah dan satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Satu bagian untuk Allah. Lalu mereka, suku Khawlan, juga berkata, sesuai dengan prasangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Siapa? Berhalanya Ammu Anas. Khawlan memiliki berhala Ammu Anas. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka yang suku Khawlan berikan kepada Ammu Anas, kata Allah apa? Maka tidak sampai kepada Allah. Allah tidak akan menerima begitu. Dan sajian-sajian diperuntukkan untuk Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Allah tolak begitu. Amat buruklah ketetapan mereka. Ya, luar biasa, dan ini dalam surat Al-An'am ayat 136. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa ajaran tauhid, orang-orang Quraisy berkata, Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ini sudah selesai ya. Pembahasan tentang berhala. Kemudian intinya komentar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, setelah kita mengetahui ini semua banyak banget berhala-berhala yang Khawlan memiliki Ammu Anas dan yang lainnya, maka ketika Allah mengutus Rasulullah dan mengajak ajaran tauhid, harus Allah tidak boleh menyembah berhala-berhala, tidak boleh membuat sesajen kepada berhala-berhala. Maka orang Quraisy pun mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Mengapa? Ya, ia Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan itu hanya satu saja, cuma Allah saja. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu hal yang sangat mengherankan. Sungguh heran mereka.
Kemudian orang-orang Arab selain mengagungkan Ka'bah juga membuat banyak tauhid yang berupa rumah-rumah ibadat yang mereka agungkan sebagaimana mereka mengagungkan Ka'bah. Jadi Rasulullah ini menghadapi orang-orang penyembah berhala, orang-orang menyembah kuburan, orang-orang menyembah apa? Batu, orang-orang yang menyembah pohon, sampai orang-orang menyembah bangunan. Nah, seperti Ka'bah. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, beliau menemukan 360 berhala di sekitar Baitullah Ka'bah. Beliau pun menikam wajah dan mata berhala-berhala itu seraya mengatakan, wa qul ja'al haqqu, dalam surah Al-Isra ya. Mana sini la ilaha illallah. Sama sekali. Nah, Rasulullah SAW mengatakan ja'al haq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Nah, kebenaran telah tiba, kebenaran telah datang, kebatilan akan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pastilah lenyap. Hingga kepala berhala-berhala itu berjatuhan. Kemudian beliau SAW memerintahkan agar berhala-berhala itu dikeluarkan dari Masjidil Haram dan dibakar. Nah, Qatifillah zanallahu wa iyyakum, itulah kondisi secara besar ya, garis besar intinya kondisi apa? Sebelum Rasulullah SAW menerima wahyu. Ini kondisi beliau hanya menyebutkan apa? Kondisi berkaitan tentang tauhid ya, akidah. Nah, karena beliau ingin menitik beratkan permasalahan akidah. Ada juga kondisi buruknya orang-orang kafir Quraisy berkaitan tentang apa namanya? Akhlak, ya berkaitan tentang muamalat. Nah, dan ini kita jelaskan di kitab-kitab yang lainnya. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.